Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal a'yad as-siyam atal ibadati sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi yahdi ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i ulaika humul khasirun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Seiring dengan terbenamnya matahari, akhir Ramadan di kaki langit sebelah barat, malam 1 Syawal pun datang menyelimuti bumi. Lantunan takbir tahmid berkumandang seluruh penjuru negeri. Segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bangkit menyuarakan kalimat keramat dan sakti, menyuarakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bercucuran air mata karena rasa gembira dan haru tidak kita sadari, karena manisnya perjuangan kita selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan usiaku ke bulan Ramadan yang akan datang, niscaya akan aku perbaiki amal ibadahku kepadamu ya Allah. Hari ini bulan mulia itu telah berlalu. Hari ini tamu yang agung itu telah meninggalkan kita hadirin. Kita berjanji kepada Allah, sehatkan hamba di bulan yang mulia itu, kuatkan hamba untuk beramal soleh. Kalau kita sempat meninggal setelah lebaran ini hadirin, berarti Ramadan inilah Ramadan terakhir yang kita nikmati untuk selama-lamanya. Hadirin kaum muslimin sedang Idul Fitri rahimakumullah. Apakah kita akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan? Apakah kita masih bisa bertemu dengan dia di tahun yang akan datang? Pertanyaan ini akan kembali kepada diri kita masing-masing hadirin. Karena mati kapanpun dan dimanapun dia akan datang. Dia akan datang menemui kita. Oleh karenanya, kalaulah hari ini Allah takdirkan kita
menikmati Ramadan kemarin untuk yang terakhir kali, maka pasti kita akan menyesal selama-lamanya. Karena masih banyak keutamaan di dalamnya yang kita belum dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang penuh barokah ini, sejenak mari kita arahkan pandangan kita kepada orang yang sangat kita cintai semasa hidup. Mungkin barangkali hari ini wajahnya tak nampak lagi oleh kita. Mungkin barangkali senyumnya tidak tinggallah kenangan buat kita. Hari ini mereka tidak lagi bersama kita hari ini. Dulu waktu kita pulang dari sholat ini, kita cium tangannya. Dulu pulang dari sholat ini, kita peluk tubuhnya. Kita peluk tubuhnya yang sudah tua di mata usia. Namun hari ini, yang paling berjasa dalam hidup kita itu sudah pergi ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah pindah ke alam barza. Hari ini kita tidak lagi melihat sosok ayah dan ibu kita. Kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita pasti teringat dengan mereka di saat ini. Mereka kembali akan dilihatkan pemandangan. Mereka kembali akan Allah perlihatkan surga. Mereka akan kembali diperlihatkan siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sebelum menunggu mereka istirahat, hari ini mereka akan kembali melihat kebenaran janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah hari ini kita tidak mengirim doa buat mereka, kalaulah hari ini kita tidak mengirim silaturahmi buat mereka, maka mereka akan kembali ke kuburnya dengan perasaan sedih. Mereka akan kembali ke kuburnya dengan perasaan pilu. Asadun nada ba'da mautihim. Penyesalan itu akan mereka rasakan. Man kana lahu auladun, mereka memiliki anak, lam yusalli ala jannatihi, tapi anak-anak mereka tidak mendoakan mereka. Man kana lahu malun, mereka tinggalkan harta semasa hidup, tapi harta itu tidak diinfakkan sedekahkan oleh anak-anaknya. Hari ini mereka tidak lagi nampak di hadapan kita. Hari ini mereka tinggallah kenangan. Apa yang bisa kita lakukan? Kirimkan doa untuk mereka, kirimkan sedekah untuk mereka. Walau seisi dunia ini kita persembahkan untuk membalas satu tetes keringat ayah kita saat banting tulang menafkahi kita. Walaupun dunia dan isinya kita persembahkan untuk ibu kandung kita, niscaya tidak dapat menembus satu kali saja gerakan kita saat kita dalam kandungan ibu kita. Dunia dan isinya kita berikan kepada mereka, niscaya tidak akan bisa menembus satu hentakan napas mereka saat mereka melahirkan kita ke atas dunia ini. Kita wajib sujud di hadapan mereka. Kita wajib bersimpuh di hadapan mereka. Dan buat orang tua yang masih hidup, jangan sia-siakan mereka. Mintalah berkah hidup pada mereka. Mintalah ridho hidup di hadapan mereka. Surga itu ada pada mereka. Ridho Allah itu ada pada mereka. Banyak orang hari ini dia rajin berjamaah, dia sanggup mengeluarkan infak dan sedekahnya, dia sanggup bahagiakan dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. Tapi kalau hubungannya dengan orang tuanya tidak baik, dia sudah lama tidak menanyakan kabar orang tuanya. Bahkan ketemu sekalipun dia tidak bertegur sangka, bahkan dia tidak memperdulikannya. Maka demi Allah, walaupun dia ahli ibadah, maka seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadahnya tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buddha liman adroka abawaihi, maka celakalah amal ibadah dan puasanya ditolak, tarawihnya ditolak, zakat infak dan sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia hidup dan berjumpa dengan kedua orang tuanya atau berjumpa dengan salah satu di antara mereka, karena mungkin tinggal ibunya atau tinggal bapaknya dan dia tidak pedulikan bahkan acuh tak acuh, maka seluruh kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di
gunanya amal ibadah kita sebungkit, segunung, tapi orang yang paling berjasa dalam hidup kita sia-siakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sedang Idul Fitri rahimahullah. Kemenangan kita hari ini tidak pantas ditandai dengan pakaian yang baru, menggunakan wangian yang semerbak. Kemenangan hari ini tidak pantas kita tandai dengan hidangan yang lezat serta dengan aneka ragam kue dan minuman. Mari kita menengok ke kiri dan ke kanan. Mungkin ada di depan rumah kita atau mungkin di samping rumah kita. Hari ini mereka anak-anak yatim, mereka hadir bersama kita. Mereka rayakan hari raya ini bukan dengan pakaian yang baru. Mereka rayakan hari raya ini bukan dengan makanan dan minuman yang cukup. Hari ini kita menyaksikan anak-anak yang masih punya ayah dan ibu. Mereka melompat kian kemari memberikan baju baru mereka, sandal dan sepatu baru, pemberian ayah dan ibu mereka. Sementara mereka anak-anak yatim piatu yang ada di dekat kita, yang ada di sekitar kita, kemana mereka harus mengadu, kemana mereka harus berharap. Sejak tadi mereka panggil dan panggilan itu tidak pernah terjawab karena ayah dan ibunya telah tiada. Mereka adalah anak kita hadirin. Mereka butuh uluran tangan kita hadirin. Ketika di pagi hari, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke tempat sholat Idul Fitri, beliau menjumpai seorang anak perempuan yang sedang menangis duduk di bawah pohon. Lalu beliau bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai anakku? Apakah bapakmu sudah tiada?" Anak itu menjawab, "Bapakku sudah wafat ya Tuhan." "Apakah tidak ada baju baru pemberian ibumu?" Anak itu menjawab, "Tidak ada ya Tuhan." Maka dengan melihat dan menyaksikan kondisi anak itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menangis dan memeluk tubuh anak itu dan membawanya ke rumah. Kemudian beliau perintahkan istrinya Aisyah Sayyidatuna memandikan dan memberi pakaian yang terbaik untuk anak itu serta memberikan uang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sampaikan dan mencontohkan kepada kita umatnya bahwa anak yatim adalah anak kita bersama hari ini. Jangan biarkan hidup mereka terlunta-lunta di lautan air mata. Jangan biarkan mereka menangis terapung-apung dalam kesedihan. Arwa'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama ini? Orang yang mendustakan agama ini adalah fadzalikal ladzi yad'un yatim. Mereka yang tidak mempedulikan anak-anak yatim. Uang yang kita berikan kepada mereka, santunan yang kita berikan kepada mereka anak yatim, sejatinya untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat uang itu dibandingkan, mana yang mereka pilih, apakah uang yang berjuta-juta atau orang tuanya sudah meninggal dunia, Allah hidupkan kembali, maka pasti mereka memilih orang tuanya dibandingkan dengan uang. Tak ada nilainya uang yang kita berikan kepada mereka dibandingkan dengan kehadiran sosok orang tuanya hadirin. Maka mereka menjadi tanggung jawab kita bersama. Peliharalah mereka, cukupi kehidupan mereka dengan kehidupan yang layak hadirin. Berikanlah pelayanan terbaik dalam hidup mereka, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjanji, "Ana wa kafilun yatim." Aku dan orang yang memelihara anak yatim, kataini fil jannah, seperti ini nanti bersama di dalam surga. Sambil beliau menunjukkan dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuknya. Seperti apa kedekatan jari telunjuk dan jari tengah, maka itulah kedekatan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Pada akhirnya, mari kita tata kehidupan kita ke depan. Mari kita ubah pola hidup kita ke depan. Kita dulu materialistis, mari kita merubah menjadi orang yang suka memberi kepada sesama. Tidak ada gunanya kebahagiaan kita di dunia dengan harta yang banyak, sementara kita enggan beribadah kepada Allah. Berapalah mewahnya kita di dunia, paling sebatas umur kita. Tapi kalau sempat kita bahagia di akhirat, maka kita pasti akan bahagia untuk selama-lamanya. Berapa lamanya kita miskin di dunia, paling sebatas umur kita.
Kalau sempat kita sengsara dan miskin di akhirat, maka pasti kita akan sengsara dan miskin untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan ada tamu yang pasti datang kepada kita. Satu saat keranda itu pasti akan berada di halaman rumah kita. Terkadang maut itu datang tanpa kita sadari, tanpa ada persiapan kita. Bahkan banyak yang wafat merasa dirinya seperti orang bermimpi. Ketika jasadnya dikerumuni oleh seluruh keluarganya, dia merasa seperti orang bermimpi. Ketika jasadnya dimandikan, dia merasa seperti bermimpi. Ketika jenazahnya akan dikafani, dia merasa seperti bermimpi. Ketika jenazahnya disolati, dia pun merasa bermimpi. Ketika jasadnya dimasukkan ke liang lahat dan ditimbun dengan tanah, dia merasa bermimpi. Langkah kaki terakhir di kuburan itu meninggalkan dia. Lalu rohnya Allah masukkan kembali ke dalam jasadnya. Barulah dia sadar. Wa idza mata intabahu. Ketika dia bangun, barulah dia sadar bahwa dia telah meninggal dunia. Barulah dia sadar karena berada di tempat yang sangat gelap, lagi sempit. Barulah penyesalan muncul, meraung, menangis, menangis. Dia panggil ibunya, wahai ibu. Dia panggil ayahnya, wahai ayah. Dia panggil suaminya, dia panggil istrinya, dia panggil anaknya, dia panggil anak cucunya. Terakhir dia panggil, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah hamba ini ya Allah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Mari kita gemar memberi infak dan sedekah. Oleh karena di hari yang mulia ini, waktu ini sampaikan kepada kita sebelum masa itu tiba, sebelum bulan kematian itu datang kepada kita, sebelum kita menghembuskan nafas terakhir kita, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan kita tetap berharap dan berdoa semoga Allah masih memberi kesempatan hidup dan hidup pada Ramadan tahun yang akan datang. Semoga iman dan sedekah kita yang keluarkan dan kita niatkan untuk orang tua kita yang telah tiada, insya Allah menjadi petunjuk di alam kubur mereka. Doa dan kiriman sedekah dan infak kita kirimkan. Kita cinta dengan mereka, kita ingin jumpa dengan mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalu wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Thank you.